firman ini, sehingga kami di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga, baik dalam masyarakat, boleh memancarkan membagi kasih Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu, dan dengan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan berkata, amin. Shalom saudara, dan mari kita akan siapkan hati, kita akan buka hati, kita akan siapkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Mazmur. Kita akan buka Mazmur 139. Mazmur, saya lagi kitab Mazmur 139. Sudah ketemu, kita akan membaca ayat-ayat tersebut. Kita akan membaca ayat pertama sampai yang ke-12. 1, 2, 3. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Kau ada. Jika aku terbaring dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Demikianlah bacaan pada malam atau sore hari ini. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin membawa Bapak Ibu dan sekalian untuk mencoba membuka sedikit wawasan ke belakang. Firman Tuhan berkata begitu jelas bahwa manusia itu dicipta Tuhan begitu sempurna. Kata sempurna, tanpa cacat. Mari kita pahami dari dua sisi. Yang pertama, secara personal Tuhan itu membuat manusia itu begitu sempurna, artinya tidak ada kesalahan, tidak ada cacatnya. Secara pribadi, Adam dan Hawa pada waktu itu. Tetapi kesempurnaan itu mari kita pandang dari sudut yang lainnya. Artinya begini, Tuhan berkata semuanya sempurna. Itu dalam artian sebelum manusia diciptakan, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, disiapkan oleh Tuhan dari hari pertama sampai yang ke-6. Dan itu saudara, membuat manusia hidup nyaman. Dan setelah itu Tuhan berkata semuanya baik dan sempurna. Arti kesempurnaan itu, maaf ada kesalahan. Terusin aja. Mati. Terus. Saya lanjutkan. Sempurna dalam arti Tuhan sudah menyiapkan segalanya. Itulah manusia. Itulah luar biasanya Tuhan kita yang kita yakini. Lalu saudara, dalam perkembangan ilmu pengetahuan manusia menyimpulkan satu ilmu yang kita pahami bersama, yaitu ilmu sosial. Bagaimana manusia diciptakan, ditegaskan di
manusia saling tergantung satu dengan yang lainnya, baik antara manusia dan juga antar binatang dengan lingkungannya, dengan tumbuhan, benda mati atau benda hidup. Itulah manusia. Jadi manusia itu sempurna kalau mereka bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dan untuk manusia bisa hidup, bisa merasakan kehidupan, maka manusia menciptakan sistem, yaitu hubungan. Hubungan itu sendiri dibagi beberapa. Yang pertama, hubungan keluarga. Hubungan keluarga dari dua orang yang berbeda latar belakangnya. Tidak ada hubungan darah. Dua orang itu berkenan memutuskan untuk mengikat satu tekad, punya komitmen dalam hidupnya untuk mengikatkan diri satu dengan yang lainnya, membentuk satu hubungan, yaitu keluarga. Lalu punya anak, punya cucu, punya menantu, buyut dan sebagainya. Itu suatu keluarga yang tercipta oleh sebuah hubungan keluarga. Lalu hubungan itu hubungan pertemanan. Itu juga dua orang yang berbeda, tapi mereka sepakat untuk menjalin, mengikatkan diri sebagai teman. Dan yang lainnya juga hubungan persahabatan. Ini latar belakang sama, beda latar belakang, tidak ada hubungan darah, tapi mereka sepakat untuk mengikatkan diri sebagai hubungan sebuah persahabatan. Dan ada hubungan yang lainnya, hubungan antara tuan dengan pembantunya, atau karyawan dengan pimpinannya. Dan tidak kalah menarik dengan kita pahami, ada satu hubungan lain, yaitu antara umat dengan Tuhan. Saudara, untuk memahami hubungan-hubungan yang saya sebutkan tadi, itu waktu tidak akan cukup. Tapi saya akan ambil yang terakhir, yaitu hubungan antara umat dengan Tuhan. Karena ini akan mempengaruhi kehidupan manusia pada umumnya dan khususnya saudara dengan saya. Saudaraku yang saya kagumi, hubungan umat dengan Tuhan, saya ingin membawa Bapak Ibu untuk memahami yang pertama. Tuhan itu ingin, rindu turun dari surga, itu menciptakan hubungan yang telah putus karena dosa itu. Ingin menyambung kembali supaya antara Tuhan dengan umatnya itu bisa menyatu kembali. Dan itu inisiatif datangnya, atau ide datangnya dari Tuhan. Dan itu luar biasa, anugerah yang luar biasa. Dan untuk mencapai titik itu, hubungan yang baik, saya akan mengambil contoh salah satu bentuk atau macam hubungan yang saya sebutkan di atas tadi, yaitu hubungan persahabatan. Kenapa demikian? Saudara, kita perlu tahu bahwa Tuhan itu memang luar biasa, tidak terjangkau, Dia Maha Kudus, Maha Suci. Manusia tidak mungkin meraihnya. Tetapi karena kemurahannya, maka manusia bisa interaksi, bisa nyambung dengan Tuhan. Tetapi di sini kita pahami bahwa Tuhan tidak hanya sekedar menunjukkan diri sebagai yang berkuasa, yang harus ditakuti, tapi Tuhan membuka dirinya sebagai Allahnya, sebagai Bapaknya. Tuhan juga menyebut diri sebagai sahabatnya. Dan saudara dan saya itu adalah orang-orang, bagian kecil orang-orang yang dapat anugerah untuk disebut sebagai sahabat-sahabat Tuhan. Hubungan inilah yang Tuhan kehendaki. Dan saya dan saudara malam hari ini, sore hari ini, mari kita menghayati makna hubungan persahabatan ini. Saudaraku, di dalam persahabatan itu ada beberapa hal penting. Yang pertama, yaitu harus saling mengenal, saling mengenal. Nah, sekarang kita kembali ke bacaan tadi, ayat 1 sampai 6. Itu menceritakan Daud, Daud itu menceritakan bagaimana Tuhan itu mengenal dirinya, diri Daud secara khusus dan diri manusia pada umumnya. Karena pengetahuan Tuhan itu luar biasa. Dikatakan bahwa Tuhan itu mengetahui seluk beluk Daud sebelum Daud
mengucapkan kata-kata Tuhan sudah tahu. Bahkan sebelum Daud lahir Tuhan sudah tahu siapa Daud, bagaimana Daud, karakternya Daud, tahu. Itu dasar sebuah hubungan persahabatan, mengenal. Daud di sini ayat 1 sampai 6 ingin menempatkan Tuhan pada tempat yang semestinya, yaitu Tuhan Maha Tahu, mengetahui sahabatnya. Siapa sahabatnya? Daud, orang percaya, dan kita adalah orang-orang percaya juga. Berarti Tuhan juga mengetahui seluruh dosa dan saudara. Yang kedua, ayat yang ke-7 sampai yang 12 itu berbicara tentang Daud yang mengenal Tuhan. Kalau ayat 1 sampai yang ke-6 itu Tuhan mengenal Daud. Ayat 7 sampai 12 itu Daud mengenal Tuhan. Tuhan itu luar biasa pengetahuannya, dan Tuhan itu maha hadir di mana saja Daud tahu. Dan itu sebabnya karena Daud mengenal Tuhan, Tuhan mengenal Daud, Daud mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan tanpa ragu-ragu. Dari muda sampai akhir hayatnya, Daud selalu mempercayakan kepada sahabatnya, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, berbahagialah kita sekalian, karena Allahnya Daud telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan Yesus sama dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia punya pengetahuan yang luar biasa, memahami siapa kita. Dan kita sebagai sahabatnya, mari kita kenali dia, kenali Tuhan itu. Dan untuk kenal itu kita harus akrab dengan, sering menyapa, sering berbicara, sering berdoa, bersekutu dengan dia, baca firman. Karena itu akan menentukan hubungan, ya, kedekatan, keakraban itu. Itu ayat 1 sampai 12. Jadi di dalam persahabatan harus ada saling kenal satu dengan yang lain. Yang kedua, saya mencatat di sini, dalam sebuah persahabatan itu harus saling menerima apa adanya. Tuhan di dalam ayat 1 yang sampai ke-6 tadi Daud mencatat Tuhan itu sangat tahu siapa Daud. Daud secara manusia jelek. Saya berani berkata jelek, karena memang Tuhan berfirman manusia tidak ada yang baik, termasuk Daud. Tapi kemahatauan Tuhan itu, walaupun Tuhan tahu Daud itu jelek, tapi bukan berarti Daud langsung dibunuh, tidak boleh lahir, tidak. Tapi Tuhan tetap mengizinkan Daud lahir, menjadi remaja, menjadi pemuda, menjadi orang dewasa. Artinya Tuhan mau menerima apa adanya Daud itu. Dan yang berikutnya Daud juga demikian. Setelah Daud itu tahu, oh Tuhan itu seperti ini, Tuhan itu maha tahu, dia maha ada, dia suka memimpin, Tuhan itu suka melindungi, dia itu suka menuntun saya, mengarahkan saya, menegur saya, menghukum saya, memarahi saya, membimbing saya. Daud kenal itu. Nah, pengetahuan seperti itu tidak membuat Daud takut kepada Tuhan. Justru pengenalan itu membuat dia sadar. Daud sadar bahwa oh, Engkau luar biasa dan aku bersyukur menjadi sahabatmu. Jadi saling menerima. Pada waktu Daud dipimpin Tuhan, oke lah. Pada waktu Daud ditegur Tuhan, oke, manut dia. Suruh bertobat, bertobat. Suruh melayani, bergantung pada Tuhan, dia ikut. Mengandalkan Tuhan dalam peperangan, dalam permasalahan hidup, ikut, dia mau. Dan itulah Daud. Makanya Daud menjadi satu-satunya raja yang dipuja oleh Tuhan. Dipuji oleh Tuhan. Karena apa? Hatinya yang begitu setia sebagai seorang sahabat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, di dalam persahabatan itu saling terbuka satu dengan yang lainnya. Seorang sahabat tidak ada yang disembunyikan. Saudara, di sini ada yang punya sahabat, biasanya cerita, punya keluar apa ya, cerita, punya masalah, sementara berani cerita kepada orang lain, maka kita berani cerita pada seorang sahabat. Kenapa? Karena percaya, saling terbuka. Nah, saudaraku, kalau kita membaca ayat yang 12
23 dan 24. Coba kita akan membaca. Di situ kita melihat satu hal yang perlu kita teladani. Ayat 23. 1, 2, 3 kita baca bersama-sama. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara yang saya katakan, kita melihat Tuhan begitu terbuka terhadap Daud khususnya adalah manusia pada umumnya. Dia terbuka, dia meninggalkan surga untuk manusia. Dia membuka hatinya untuk menerima manusia. Dia membuka kantong kasihnya, bendara-bendara kasihnya untuk dicurahkan pada manusia, untuk memberikan pengampunan, menerima apa dari manusia dan ampuni, ingin diselamatkan. Itulah keterbukaan Tuhan. Dan Daud itu salah satu contoh orang yang terbuka hatinya untuk Tuhan. Dia berkata, apa tadi ayat 23? Selidikilah aku. Wah, saudara, ini tingkat tinggi keterbukaan. Tidak gampang orang suruh membuka diri untuk diselidiki seseorang, orang lain. Biasanya kita punya kecenderungan menutup diri, jangan sampai orang lain tahu. Tetapi yang Daud itu betul-betul dengan segenap hati dia berkata, Tuhan selidikilah aku, kalau aku serong tegurlah aku, tarilah aku di jalan yang benar. Kalau aku lupa kau ingatkan, kalau aku lemah kau kuatkan, selidikilah ya Tuhan pikiranku dan hatiku. Itulah bentuk kerendahan hati Daud, keterbukaannya. Dia ikhlas. Kalau kau mau menghukum aku, hukumlah aku. Yang penting Tuhan berkenan melihat, memantau, memandu, menyelidiki apa yang ada di hati dan pikiranmu. Bentuk keterbukaan ini tidak menjadi gaya hidup saja, saudara. Mari kita terbuka pada Tuhan, karena percuma nutupi, karena Tuhan tahu. Kita bisa nutupi, Tuhan tahu hati kita. Amin. Jadi saudara yang betul lebih baik kita ngaku pada dia Tuhan. Tuhan, saya lemah, saya keset, saya suka malas berdoa dan ibadah. Saya suka menyembunyikan sesuatu yang salah, ampuni saya. Terbuka, minta Tuhan yang membukakan ini. Yang kedua, ujilah. Bukan sekedar ini. Saudara, itu tingkat terberat adalah ujian. Di sekolah belajar 1 tahun, betul ya? Tapi berapa hari ujian? 5, 1 minggu ujian. Ya, 1 minggu, 3 hari ujian. Saudaraku belajar 1 tahun diuji 3 hari. Itu yang menentukan kualitas orang selama setahun itu tidur di kelas atau ngalamun atau memperhatikan atau tidak. Itu ditentukan 3 hari itu ujian ini ujian. Kalau para murid itu betul-betul konsen, ya pasti akan tahu dan hasilnya bagus. Dalam kerohanian sama, saya dan saudara harus setiap hari membuka hati. Tuhan didik aku dan ujilah aku. Ini satu hal keterbukaan yang luar biasa. Kita belajar Tuhan ujilah aku. Ya, uji. Supaya aku tahu sampai mana tingkat imanku, kesetiaanku, kasihku. Dan kalau saya dan saudara mengaku diri sebagai sahabat Tuhan, maka hati yang terbuka untuk Tuhan Yesus Kristus betul-betul harus menjadi kebiasaan kita. Nah, saudara yang saya Tuhan, kembali ke depan sedikit. Tadi di depan saya singgung bahwa saya dan saudara itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan begitu sempurna dan telah pernah rusak karena dosa. Dan Tuhan itu ingin memulihkan itu. Makanya Tuhan ingin membangun suatu hubungan yang benar. Nah, contoh hubungan yang benar itu satu, di kitab yang lain dikatakan hubungan antara Tuhan sebagai Bapa, kita sebagai anak, yang tak terputuskan, hubungan yang paling dekat. Yang kedua, sebagai sesama manusia ada hubungan persahabatan yang tadi sudah saya uraikan. Contohnya Raja Daud. Mari kita menjalin hubungan
hubungan persahabatan, membuat sebuah persahabatan dengan Tuhan. Seperti kalau kita menjalin hubungan persahabatan dengan teman sekelas kita, ya, melalui WA group dan sebagainya, itu bagus, indah kan di dalam hubungan seperti itu. Makanya jangan lupa yang terpenting, yang di atas semuanya itu, mari kita ciptakan hubungan yang akrab, yang bersahabat dengan Tuhan. Karena itu akan menentukan hidup saya dan saudara di dunia dan di akhirat nanti. Sebab itu, sekali lagi saya tegaskan, mari kita buka hati. Ya, mari kita buka hati, terbuka dengan Tuhan. Jadi pada waktu kita susah, ya terbuka. Tuhan, saya sedang susah. Saudara takut, gelisah dengan ini yang baru ngetren ini, baru populer, virus corona. Ya katakan, Tuhan, kami gelisah. Kami kita punya sahabat, dan saya yakin Tuhan sahabat kita mau dengan senang mendengarkan. Demikian juga mungkin ada ikatan dosa. Tuhan, saya terikat dosa ini, saya kesulitan melepaskannya. Tolonglah aku. Ya, mungkin kita bermalas-malas juga. Katakan, Tuhan, aku sedang bermalas-malas. Aku ingin bangkit lagi. Tolong, silahkan Engkau membangkitkan, dan saya rela berdepan. Kalau engkau sesat di jalan, katakanlah pada sahabatmu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia akan memandu kita dengan kesetiaannya, dengan kasihnya, dengan perhatiannya, dengan kuasanya. Dan percayalah, jika sahabat kita saat itu memandu kita, dia tidak akan menyesatkan saya dan saudara. Amin. Kiranya Tuhan berkati firman Tuhan ini menjadi berkat buat saya dan saudara. Tetap semangat di dalam Tuhan, jalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah Engkau menerjemahkan firman itu lebih dalam lagi. Biarlah Roh-Mu yang bekerja, kuasa firman itu yang terus merasuk, mempengaruhi, mewarnai kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus membawa kami masuk pada tingkat yang dekat dengan Tuhan, yaitu sebuah persahabatan yang manis dengan Tuhan, keakraban, keeratan. Karena kami tahu jika kami bersahabat dengan Dia Tuhan, maka kami akan mendapatkan perlindungan, kami akan mendapatkan pertolongan-Mu, akan mendapatkan kemurahan-Mu. Karena seorang sahabat pasti selalu diingat, selalu dijaga, selalu dilindungi. Dan kami percaya itu, jika Tuhan menjadi sahabat kami, Tuhan itu berkah yang luar biasa. Sebab terpujilah nama-Mu, berkati umat-Mu yang mendengarkan. Dan hamba Tuhan menyampaikan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya, diberkati berkata, amin. Di nama Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan memberikan persembahan. Dan untuk itu dipersilakan jemaat Tuhan yang di rumah, saudara sekalian, untuk bisa menyiapkan itu dan dimasukkan di dalam kantong persembahan yang sudah siapkan. Dan setelah itu saya persilahkan Bapak Majelis, Bapak Arman, untuk memberikan kepada jemaat untuk kedepannya, supaya hari Minggu depan bisa lebih bagus lagi. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya kiranya apa yang sudah kita perhatikan bersama berhubungan dengan firman Tuhan boleh senantiasa menguatkan setiap kita, setiap jemaat kita, bahkan setiap keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk kegiatan kita mendatang, kita masih akan menunggu dari informasi yang ada, khususnya dari pemerintahan negara kita. Jadi nanti ibadah tetap akan Bapak Ibu Saudara akan dilayani secara demikian. Dan mohon maaf apabila di dalam pada pertama saat ini mungkin nanti ada banyak sekali video yang harus di-share ke Bapak Ibu. Dan biarlah nanti untuk sementara ini minggu ini masih tetap sama.
baik kita bisa berkumpul, bisa kita masukkan dalam kelas persembahan. Itu yang bisa saya sampaikan, dan biarlah kita masing-masing senantiasa menjaga hubungan kita bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita berdiri, kita akan akhiri pada malam hari ini. Bapa yang surga, sebelum kami pulang